Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Majenan, yang kami hormati pula segenap para pimpinan ranting Muhammadiyah Majenan, dan kepada Bapak Ibu jamaah yang alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semoga pengajian pagi hari ini cuaca bersahabat nih Bapak Ibu. Sudah agak was-was ini karena di atas agak gelap. Namun alhamdulillah tanpa insya Allah tanpa ada halangan suatu apapun. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak sekali memberikan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berniat. Karena saya yakin insya Allah yang hadir di Taman Kota ini semuanya niat lillahi ta'ala mau ngaji nih Bapak Ibu. Betul? Tidak ada yang dipaksakan? Insya Allah dengan niat yang ikhlas ini setiap langkah, karena tadi saya lihat ada yang jalan kaki dari rumahnya, dan mungkin setiap putaran roda, karena saya lihat ada yang memakai sepeda dan sepeda motor, semuanya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga Allah tetap curahkan dan limpahkan kepada baginda kita, sauri teladan kita, Nabiullah Nabiyatul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang soleh yang senantiasa mengikuti risalah beliau hingga yaumil kiamah nanti. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, saya ingin bertanya, sekarang kita sudah di bulan apa nih Bapak Ibu? Apa ini sudah Muharram, Bu? Sebentar lagi kita akan menapaki bulan Muharram. Tanggal pinten nggih kalau Masehinya? Tanggal 16. Berarti hari Selasa besok. Pada kajian pagi hari ini Bapak Ibu, kita sedikit akan membahas tentang pergantian tahun Hijriah. Karena setiap perjalanan waktu yang telah kita lakukan itu menyimpan pelajaran yang sangat berharga. Kadang Bapak Ibu ada pelajaran tentang perjuangan, ada pula yang mengingatkan kita tentang kebijaksanaan, dan ada pula peristiwa yang mungkin menjadi sebab lahirnya sebuah perubahan yang besar bagi umat Islam. Dan pergantian tahun Hijriah besok ini akan kita kenang hari ini bukan sekedar perpindahan angka Bapak Ibu. Jadi cuma pindah 1447 ke 1448, bukan cuma pindah angka, namun memiliki sejarah historis yang sangat luar biasa hebat. Di balik penetapan kalender Hijriah, Bapak Ibu, ada kisah yang sangat hebat. Kita kembali ke masa lalu Bapak Ibu, ke pemerintahan seorang ulama
khalifah kedua yang sangat hebat, dikenal dengan Amirul Mukminin. Naminipun sinten Bapak Ibu khalifah kedua? Khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kisah ini bermula bukan dari gedung yang sangat megah, bukan seperti IKN ya, megahnya luar biasa, bukan. Dan kisah ini juga bukan berawal dari peperangan yang sangat besar atau peristiwa yang dahsyat, itu bukan. Kisah ini berawal dari sesuatu yang sangat sederhana. Apa itu? Jadi Bapak Ibu, ketika masa Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab radhiyallahu an, wilayah Islam itu wah luar biasa, sangat luas, bahkan sampai merambah Persia dan Romawi. Karena saking luasnya, ada seorang gubernur Basrah namanya Abu Musa al-Ash'ari. Beliau mendapatkan tumpukan surat dari Amirul Mukminin, tumpukan surat. Ketika membaca surat itu, beliau bingung. Bingungnya apa Bapak Ibu? Suratnya itu tidak ada tanggalnya, bingung. Beliau menulis surat balik, innahu ya'tina minka kutubun laisa laha tarikh. Saya itu sudah dapat dari kamu surat-surat yang tidak ada tanggalnya. Dalam riwayat lain dikatakan tertulis bulan Sya'ban. Namun Abu Musa al-Asy'ari bingung, ini Sya'ban sekarang, Sya'ban tahun lalu, atau Sya'ban besok. Bingung. Karena zaman dulu Bapak Ibu, penanggalan tahun itu berdasarkan apa? Peristiwa yang terjadi ketika itu. Kalau ada tokoh masyarakat yang meninggal tahun itu, tokoh besar, maka tahun itu disebut tahun yang wafat itu. Ada pula peristiwa besar ketika Nabi Muhammad lahir, yaitu peristiwa tahun gajah. Karena apa? Ada peristiwa Raja Abraham mengirim gajah untuk menghancurkan kota Mekah. Jadi nggak jelas. Ada peristiwa besar lalu dijadikan, nggak jelas. Dan Abu Musa al-Asy'ari bingung, ya. Lalu menulis surat, innahu ya'tina minka kutubun laisa laha tarikh. Surat itu sampai kepada Amirul Mukminin, cuma masalah sederhana, Bu. Namun Amirul Mukminin langsung mengumpulkan para sahabat-sahabatnya apa untuk merencanakan sesuatu ini. Karena bagi beliau sesuatu yang sangat kecil ini efeknya mungkin nanti akan menjadi sangat besar, ya. Luar biasa Amirul Mukminin ini sangat peka terhadap apa? Permasalahan-permasalahan yang kecil. Seperti pemerintahan kita yang sangat peka nih Bapak Ibu. Peka apa badan? Ada masalah-masalah peka atau tidak pemerintah kita? Ya, mungkin kalau kita tanya bagaimana ini Pak kalau kita kirim surat, jawabannya apa? Yo nggak tahu, tanya saya. beda dengan orang di foto. Oh itu tahun lalu nih. Kalau tahun sekarang bagaimana? Orang desa tidak pakai surat. Orang desa tidak pakai surat mungkin. Beda dengan Umar bin Khattab, masalah kecil seperti itu langsung kumpulkan para sahabat, dibahas. Kapan sejarah awal peradaban Islam mulai ditanggalkan? Wah, ya. Jadi ini sirah Bapak Ibu. Ketika itu debatnya lumayan panas, seperti debatnya apa? Pemimpin daerah kalau mau nyalon, ya bupati debat, presiden debat, ya bahkan debatnya sampai sekarang yang nggak kelar-kelar debat apa Bapak Ibu? Ijazah.
Sampai sekarang nggak selesai. Debatnya lumayan panas. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau penanggalan ini dimulai sejak Raja Zulkarnain, Iskandar Zulkarnain, namun ditolak. Ada yang berpendapat bagaimana kalau awal itu dimulai dari lahirnya Nabi Muhammad SAW, juga ditolak. Ada juga yang berpendapat wafatnya Nabi, bagaimana? Ditolak juga. Namun tiba-tiba di tengah kebuntuan itu betul-betul buntu, bingung. Semua orang bingung mau memulai tanggalan Islam itu dari mana, bingung. Tiba-tiba datang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau datang dan mengusulkan bagaimana kalau penanggalan umat Islam itu dimulai dari apa? Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung semuanya lepas buntuannya. Oh iya. Karena hijrah ketika itu memang memutarbalikkan keadaan umat Islam 180 derajat. Yang tadinya tertindas jadi leluasa. Yang tadinya susah bergerak jadi bebas kemana-mana. Itulah Bapak Ibu awal kalender Hijriah yang kita nikmati saat ini hanya berawal dari sesuatu yang sangat kecil, sangat remeh, yaitu apa? Surat, tapi tidak ada tanggalnya. Oleh siapa tadi? Gubernur Basrah, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Nah, dan peristiwa hijrah ini Bapak Ibu, sebenarnya sebelum hijrah Nabi itu sudah berkumpul dengan orang-orang Madinah dalam Baiat Aqobah. Terjadi 2 kali Baiat Aqobah, pertama dan kedua. Pertama hanya diikuti 12 orang yang mereka itu memang betul-betul berniat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, meninggalkan apa? Dari mencuri, berzina, dan yang lain sebagainya. Baiat Aqobah yang kedua tahun selanjutnya diikuti oleh 73 dan 2 perempuan. Masya Allah, jumlahnya itu ternyata banyak sekali. Selain mereka beriman, mereka juga memberikan harapan kepada Rasulullah bahwa kami siap menerima Rasulullah dan para sahabatnya di kota Madinah. Sehingga Bapak Ibu, Rasulullah dan para sahabatnya pun hijrah ke Madinah, atau dulu itu dikenal dengan kota Yasrib. Dan menuju ke sana tidak mudah. Pencar-pencar Pak Bu, nggak semuanya rombongan kayak pawai Muhammadiyah kemarin, tidak. Kalau rombongan ya habis dicegat, dipukuli, disiksa. Pencar-pencar. Bahkan Rasulullah pun perginya akhiran bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan tidak langsung menuju ke Yasrib, tapi untuk mengecoh orang-orang kafir Quraisy ini, Rasulullah itu dekem dulu di sebuah gua, sehingga mereka ngiranya Rasulullah sudah ke Yasrib sehingga pergi ke sana. Ternyata Rasulullah masih di sebuah gua, ya, bersembunyi, sehingga ketika sudah aman lanjut, ya, dan berjalan kaki jauh Bapak Ibu, ya, yang sudah pernah umrah atau haji mungkin bisa mengira-ngira jauhnya seberapa nih Pak Mas Kur? Sini Surabaya. Jangan kuat apa badan Bapak Ibu lapang sini Surabaya? Kuat? Semaput? Iya. Saya itu pernah jalan kaki Purwokerto ke Magelang. Itu pun
kaki itu lecet-lecet Pak Bu, lecet-lecet. Apalagi saya tidak membayangkan Rasulullah dari Majenang ke Surabaya, dan ketika itu sepatunya dari kulit, pasti gesekan dengan kulit, kasar, sakit. Bawahnya pasir yang sangat panas. Saya tidak bisa membayangkan. Luar biasa perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Namun jika kita membahas tentang sebuah hijrah, maka kita harus angkat topi Bapak Ibu. Oh, kita pakai peci nih. Berarti kita harus angkat peci terhadap siapa? Seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Ya, luar biasa. Kisahnya Bapak Ibu, Salman itu sebenarnya seseorang yang hidupnya sudah nyaman, enak. Beliau itu kalau dalam Islam mungkin anaknya kiai atau ulamanya Majusi. Jangan ngertos Majusi nama betul. Majusi adalah agama yang menyembah api. Nyembahnya api. Ya, nyembahnya api. Beliau itu di sana anaknya kiai atau ulama, hidupnya enak. Bahkan tidurnya itu di kasur yang dibalut sutra, pakaiannya bagus dan lain sebagainya. Tugas Salman satu, diberikan perintah oleh ayahnya untuk apa Bapak Ibu? Menjaga api ini supaya tidak padam. Jadi ada api abadi istilahnya di sana. Tapi harus dijaga. Kalau tidak dijaga, Bob, padam. Namun luar biasanya beliau ini berpikir, loh. Ya, kok bisa kita menyembah ke sesuatu yang sesuatu ini bisa mati? Kalau saya matikan mati gimana? Dan kita percaya hal ini yang mengatur seluruh alam semesta. Kira-kira logik tidak pikiran Salman ketika itu Bapak Ibu? Logik. Kok bisa kita menyembah sesuatu yang bisa mengatur alam semesta, sedangkan kita gamuk, mati. Jadi alam semesta ini hancur atau bagaimana? Beliau merenung. Lalu beliau mulai bertekad untuk keluar dari zona nyaman. Beliau itu Bapak Ibu memutuskan untuk mencari sebuah hidayah, mencari Tuhan. Beliau tinggalkan seluruh kenyamanan hidup. Sudah paling enak anaknya ulama kiai ini nama Bapak Ibu? Apa? Alphard. Motornya Harley mungkin, enak sekali. Tapi beliau tinggalkan semua itu, kenyamanan itu, sehingga beliau pun berjalan. Ini lebih gila lagi. Kalau tadi Nabi Muhammad dari Majenang ke Surabaya, Salman Al-Farisi itu Bapak Ibu bukan saja berjalan melewati sebuah negara, tapi beliau melewati benua. Luar biasa. Perjalanannya itu melewati antar benua. Ya, luar biasa. Saya tidak bisa menggambarkan betapa ujian, ya banyaknya ujian yang dilalui beliau ketika perjalanan. Saya tidak bisa membayangkan benua Bapak Ibu. Ya, tidak bisa. Kok kita jalan sini Cimanggu aja lempoh nih. Oh, lagi antar benua. Beliau itu berjalan ke negeri Syam dalam rangka apa? Mencari Tuhan. Beliau berguru ke seorang pendeta Nasrani, berguru dalam rangka mencari Tuhan. Guru wafat, sebelum wafat berpesan, kamu belajar dengan fulan. Beliau ya mengikuti perintah guru yang sebelumnya, sehingga berguru ke orang lain. Terus seperti itu Bu, wafat, pindah guru,
pindah guru lagi, hingga di guru yang terakhir ini Bapak Ibu, sebelum wafat beliau berpesan, wahai anakku Salman, kita itu sebentar lagi ya akan kedatangan seorang nabi. Dia berasal dari bangsa Arab dan dia itu muncul ya di antara pohon kurma di dua batu hitam. Pohon kurma di antara dua batu hitam. Maka Salman Al-Farisi pun semangat lagi. Gurunya wafat, lalu beliau mencari ke sana kemari, dua batu hitam itu mana ya? Di tengah perjalanan beliau ikut kafilah dagang, namun dikhianati dan beliau dijual jadi seorang budak. Yang namanya budak Bapak Ibu, tangan kaki dirantai, kalau nggak manut dipecut, kalau kerjanya kurang benar dipukul. Beliau itu dibeli hanya dengan beberapa dirham, lalu ternyata beliau itu dibeli oleh seseorang ya, Yahudi di Madinah. Tugas beliau itu apa Bapak Ibu? Budaknya, tugas beliau itu manen kurma ya, tugas beliau itu manen kurma. Jadi ketika beliau manjat pohon kurma, jenengan pernah melihat pohon kurma tidak? Mirip-mirip pohon kelapa. Nah ya kayak kata niki lah ya, cuma tidak setinggi ini, mirip ya. Ketika manjat beliau kok loh ini seperti yang diwasiatkan oleh guru saya, pohon kurma dan dua batu hitam. Ternyata Bapak Ibu, dua batu hitam itu adalah kota Yastrib atau Madinah saat ini. Wow, lalu beliau senang sekali ya, dan beliau itu bertahan bertahun-tahun, dipecut, dipukul, badan beliau lebam-lebam, makannya tidak enak, minumnya sedikit, dan beliau bertahan dari kondisi yang demikian hanya karena apa Bapak Ibu? Ingin bertemu dengan Nabi terakhir. Walaupun jadi budak tidak apa-apa. Sehingga suatu saat Salman itu lagi di atas pohon kurma Pak. Tiba-tiba majikannya datang ngomel-ngomel, memaki-maki orang-orang Yastrib ya. Kemudian mengatakan orang-orang Yastrib sedang berkumpul menyambut kedatangan seorang nabi di Kuba, sambil ngomel-ngomel. Itu orang lagi pada kumpul itu di Kuba, katanya ada nabi yang datang. Oh langsung Pak, Salman itu lagi di atas pohon kurma, terkejut mendengar apa majikannya. Bahkan sampai-sampai beliau itu mau jatuh Pak dari atas pohon kurma, saking kagetnya mendengar perkataan majikannya ini. Lalu beliau turun bertanya ke majikan, loh tolong ulangi sekali lagi apa yang kamu katakan. Namun kata majikannya, oh, bukan urusan, sana lanjut kerja. Lalu Salman Al-Farisi Bapak Ibu mengambil beberapa butir kurma dan mendatangi Rasulullah. Jadi selama berguru dengan orang-orang Nasrani yang sebelumnya, beliau itu jadi paham tanda-tanda Nabi terakhir. Beliau uji tanda yang pertama, beliau datang kepada Nabi memberikan kurma, lalu mengatakan, kurma ini saya niatkan untuk sedekah. Itu Salman sedang ngemati itu pun ngomong ya, memperhatikan reaksi Nabi, apakah sesuai dengan tanda-tanda yang diberitahukan oleh guru-gurunya. Apa yang Rasulullah lakukan Bapak Ibu? Menerima
kurma lalu diserahkan ke sahabatnya. Tanda pertama benar. Karena apa? Tanda Nabi yang pertama adalah tidak memakan sedekah. Besoknya Salman datang lagi menguji tanda yang kedua. Rasul, ini kurma saya niatkan untuk hadiah, saya berikan kepada engkau. Beliau mengamati reaksi Nabi. Apa yang beliau lakukan Bapak Ibu? Kurma itu diapakan? Dimakan. Ini tanda yang kedua bahwa ciri-ciri Nabi terakhir ini apa? Menerima hadiah dan tidak memakan sedekah. Tinggal tanda yang terakhir. Suatu ketika ada sahabat yang meninggal, hendak diantarkan ke pemakaman baki. Salman itu berjalan di belakang Nabi Muhammad sambil apa? Bahasa Jawanya itu ngintili ngertos sama badan Pak Bu, ngetutakan sambil ngintip. Apa yang beliau intip bukan ngintip yang saru. Beliau itu mengintip apa? Punggung Nabi. Karena tanda Nabi yang ketiga itu letaknya di punggung. Salman bingung juga ini bagaimana cara melihatnya. Karena beliau pandang ngintip-ngintip begini. Sehingga Nabi itu peka, paham Salman itu mau ngapain, paham. Sehingga beliau mengendurkan kain beliau, sehingga apa Bapak Ibu, tampak di antara dua pundak Rasulullah itu khatamun nubuwah. Khatam, tanda kenabian Nabi itu ada di antara pundak di sini. Apa tandanya? Daging tumbuh. Jadi khatamnya Nabi itu apa? Daging tumbuh di antara pundak. Itu tanda ketiga yang diberikan guru Salman Al-Farsi. Ketika melihat tanda khatam itu, waduh Pak Bu, dengkulnya Salman itu lemes, jatuh tersungkur di hadapan kaki Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, saya melakukan perjalanan puluhan tahun, melewati berbagai benua, melewati lautan, daratan, padang pasir, bahkan saya sampai menjadi budak, dicambuk, dipukul, dirantai hanya karena hari ini, yaitu apa? Melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika itu Salman Al-Farisi menangis Bapak Ibu, badannya penuh lebam-lebam, sehingga Nabi Muhammad mendudukan beliau. Salman duduk sini, coba ceritakan kisahnya. Kisah ini sungguh luar biasa hebat Bapak Ibu. Hijrah yang dilakukan Salman Al-Farisi mungkin termasuk jajaran hijrah yang paling berdarah-darah, luar biasa, hanya untuk sebuah hidayah. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu dari kisah ini? Khususnya kita sekarang sudah mau melewati bulan hijriah yang baru, kita harus berbenah muhasabah. Dari kisah ini kita bisa mendapati Bapak Ibu, Salman itu bukan dari keluarga muslim. Beliau mencari hidayah itu harus berdarah-darah dulu, bercucuran keringat dulu, jadi budak dulu dan sebagainya. Sedangkan kita mendapatkan hidayah Islam ini, apakah harus berdarah-darah dulu Bapak Ibu? Tidak. Kita itu menjadi muslim karena terlahir dari ibu yang muslimah.
Jadi kita sangat mudah sekali dalam berislam karena terlahir dari ibu yang muslimah itu tanpa berdarah-darah ya. Namun hal ini yang menjadi kita tidak bersyukur. Padahal Bapak Ibu, kalau kita melihat cahaya iman di dada kita ya, iman di dada itu tuh harganya mahal. Salman Al-Farisi hanya untuk mendapatkan iman seperti di dada panjenengan itu butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Meninggalkan bapaknya yang kaya raya, pakaian sutra, kendaraan yang mau ditinggalkan semua hanya untuk hidayah. Kita sudah ada, tapi sayangnya kita tidak menganggap iman yang ada di dada kita itu sangat mahal harganya. Seperti ya sudahlah, wong tanpa berusaha KTP kita saja Islam. Sehingga kita jarang baca Quran, sholat ditinggalkan, sedekah bebe dan sebagainya. Itu padahal iman kita yang berada di dalam data itu sangat mahal harga. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, hikmah yang bisa kita ambil. Ketika Salman Al-Farisi berhijrah itu totalitas semua ditinggalkan, kenyamanan dunia semua ditinggalkan, tidur pun paling di bawah pohon, bajunya paling tidak ganti-ganti selama beberapa bulan, mandi kalau ada air. Totalitas untuk mencari Tuhan dan mencari Nabi terakhir, totalitas kafah. Sayangnya kita harus meniru contoh. Kita itu kadang tidak totalitas dalam berhijrah, dalam berubah. Kadang ada ibu-ibu contohnya atau mbak-mbak yang masih belum pakai kerudung. Ingin pakai kerudung, cuma loh nanti teman saya begini, nanti saudara saya ngomongin. Nah, tidak totalitas. Kalau kita mau berubah, jangan dengarkan orang. Nah, kadang Pak Bu, banyak loh ahli maksiat, penjudi, tukang mabok itu pengen sholat di masjid, pengen banyak, cuma terhalang apa? Pikiran orang lain. Loh, aku sholat ujuk-ujuk dikira apa? Sok alim. Nek aku ngomong begini dikira sok alim. Jadi terhalang, tidak totalitas. Nah, harus totalitas. Dalam berdagang, ya, saya ingin berubah, saya ingin jujur dalam berdagang. Terhalang apa Bapak Ibu? Mbok omset dagangannya turun. ya itu ada saja halangannya. Ke taman kota pun demikian, ini hujan apa enggak ya? Ya ada saja halangannya. Nah, kita patut mencontoh Salman, totalitas kafah dalam berhijrah atau berubah ya, dari kemaksiatan ke ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Totalitas. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir ya, yang perlu kita evaluasi. Kalau kita lihat Salman ini turun derajat dari anak orang terpandang jadi budak. Namun ternyata jadi budak itulah yang menuntun beliau itu ke Madinah. Kalau beliau nggak jadi budak, tidak akan sampai Madinah. Kadang ketika kita berubah, banyak sekali ujian, cobaan Bapak Ibu. Kalau jenengan buka YouTube sering nonton mu'alaf, kisah-kisah mu'alaf, sering nggak badan?
itu pasti mereka bercerita kehidupan mereka itu pasti berubah drastis, yang tadinya gemerlap cahaya tiba-tiba jadi runtuh semuanya, karena itulah ujian, cobaan. Namun apakah keruntuhan itu, ketidaktenaran itu membuat dia berpaling? Ternyata tidak. Jadi Bapak Ibu, kadang sesuatu yang tidak kita sukai, ya, justru itu baik bagi kita. Wa sa'antakrahu syai'an wa huwa khairul. Kadang juga sesuatu mungkin itu menurut kita baik, tapi menurut Allah tidak baik. Wa sa'antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang dia nyuwun sewu, ini kisah ada seorang santri yang temannya itu keterima di berbagai perguruan tinggi, sedangkan dia itu termasuk orang pintar tapi belum keterima, merasa rendah diri, merasa Allah tidak adil. Padahal Bapak Ibu, bisa jadi sesuatu yang tidak kita sukai itu justru bagi Allah itulah jalan terbaik. Allah mau menghantarkan kita bukan ke jalan A, tapi ke jalan B, C, D, E, F, G. Ya, untuk itu Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ini kita muhasabah. Ya, kita mencontoh dari kisah Salman tadi, apa Bapak Ibu? Yang pertama apa? Masih ingat tidak? Oh, jangan-jangan sudah 12 wes 12. Ya. Jadi intinya kuatkan iman kita Bapak Ibu. Semoga di tahun baru Hijriah 1448 besok kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang baca Qur'annya jarang-jarang menjadi yang sedekahnya 1000 2000 jadi 10.000, yang sholatnya 3 waktu jadi 5 waktu. Allahumma amin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah sampai selesai. Cuacanya enak ya Bapak Ibu, adem tidak panas. Alhamdulillah. Cukup sekian. Nun wal qalami wa ma yasturun. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.